Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berfikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yaitu uraian tirakat yang ke-411, kita akan membahas Quran surat 9 ayat 126. Awala yarawun annahum yuftanuna fi kulli amin marrah aw marratain summa la yatubun walahum yadzakkarun. Jadi seperti biasa, sebelum kita urai kalimat dari ayat ini, kita akan klasifikasikan terlebih dahulu setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama, kita lihat bentuk kata a. Ini adalah kata tanya atau istifham. Jadi ini masuknya ke lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Kemudian masih ingat pelajaran yang lalu untuk rumus huruf istifham, yaitu dengan anam, kadu, mati, lihal. Yang salah satunya di sini adalah a ya. Apakah artinya? Kemudian kita lihat bentuk kata yang kedua setelah a. Ini adalah wa. Wa ini juga adalah lain-lain bentuk kata. Ini masuknya ke kata perangkai atau huruf ataf. Kemudian kita lihat la. La juga sama. Ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini masuk kepada huruf nafi ya, peniadaan, yang artinya tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk kata yarauna. Nah, ini adalah kata kerja, jadi kita lambangkan dengan K. Untuk kata kerja ini sama seperti biasa, kita tinjau dari 6 aspek peninjauan dari kata kerja. Pertama, dilihat dari jenis huruf. Ini adalah buduk berendeng. Kemudian jumlah huruf. Ini untuk yarauna. Ini adalah 3 huruf pokok pola 1 dari kata kerja ra'a, yara, ru'iyatan, yang artinya melihat. Kemudian keadaan kerja, ini adalah kata kerja aktif. Kebutuhan objek, ini transitif. Kemudian untuk aspek yang kelima, itu kita lihat dari aspek pemecahan dasarnya. Ini adalah kata kerja lagi domir hum ya. Kemudian untuk perubahan harkat akhir, ini dalam keadaan rafa dengan cirinya yaitu dengan waw nun. Jadi untuk peta lagihnya, yara untuk huwa, kemudian yarayani, kemudian untuk humnya menjadi yarauna. Jadi asalnya itu yarayuna. Hanya di sini ada ibdal atau berlaku hukum ibdal, maka buduk waw buduk iya berserta harkatnya dibuang, sehingga yang asalnya yarayuna menjadi yarauna. Kemudian tara, tarayani, yaraina. Ya, jadi yarauna, mereka melihat. Kemudian kita lihat selanjutnya bentuk kata anna. Ini juga adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini adalah bentuk kata penyungguh atau takkid sebagai
salah satu saudara inna yang fungsinya adalah menasabkan pokok dan mendamahkan keterangan. Kemudian kita lihat bentuk kata selanjutnya, yaitu hum. Ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini adalah KPNS, kata pengganti nama subjek untuk pihak ketiga laki-laki jamak. Kemudian untuk perubahan harkat akhir ini dalam keadaan fathah atau nasab, karena tadi fungsi dari anna. Kemudian kita lihat bentuk kata yubtanuna. Ini kata kerja, jadi kita lambangkan K, sama seperti yarauna tadi. Untuk kata kerja kita lihat dari 6 aspek peninjauannya. Dari jumlah huruf ini adalah kata kerja sempurna. Kemudian jenis huruf ya. Yang kedua adalah jumlah huruf. Ini adalah 3 huruf pokok pola 3. Pola fa'ala yaf'ilu, yaitu dari fatana yabtinu fatnan fitnatan. Untuk arasnya atau arti terbatas ini bisa menggoda, membujuk ya, menguji, bisa menyesatkan, bisa membelokkan, bisa juga menghalangi. Sehingga untuk kata yubtanuna ini adalah kata kerja pasif, maka ini menjadi bisa digoda atau diuji artinya. Yang jadi keadaan kerja di sini adalah pasif. Ingat kembali rumusan pasif untuk kata kerja telah dan kata kerja lagi. Jadi untuk kata kerja telah itu dengan mendamahkan awal dan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Kemudian untuk kata kerja lagi yaitu dengan mendamahkan awal dan menfathahkan huruf sebelum akhir. Jadi yang asalnya yaptinu menjadi yubtanu. Kemudian keadaan kerja ini transitif, pedasnya atau pemecahan dasar ini adalah kata kerja lagi untuk dhamir hum. Kemudian perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafah dengan cirinya adalah waw nun. Selanjutnya kita lihat bentuk kata fi. Fi di sini adalah lain-lain bentuk kata, yaitu kata sandang atau harf jar. Ini artinya di dalam. Kemudian kulli ini kata benda ya. Kita lambangkan B, artinya setiap. Kemudian amin. Amin juga kata benda yang kita lambangkan dengan B. Kita lihat dari aspek peninjauan kata benda untuk amin. Ini kata benda asli dan nama sesuatu yang artinya adalah as-sanah, yang artinya tahun ya. Kemudian untuk jumlah ini adalah tunggal, jadi amun, amani. Kemudian untuk jamaknya a'mamun, jadi artinya tahun. Selanjutnya kita lihat bentuk kata marrah, marratan ya. Ini juga kata benda, jadi kita lambangkan B ya. Ini untuk golongannya adalah golongan perempuan, jumlah tunggal. Jadi untuk perubahan harkat akhir fathah. Jadi untuk petanya berarti menjadi marratan, marrataini, marratun. Ini sekalian dengan bentuk kata selanjutnya marrataini. Jadi untuk bentuk duanya kalau marrataini. Kemudian au ya, itu juga sama ya. Ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L. Ini adalah bentuk kata perangkai yang artinya atau. Selanjutnya summa. Summa ini lain-lain bentuk kata, juga sama bentuk kata perangkai yang artinya kemudian, bisa selanjutnya atau bisa seterusnya. Selanjutnya setelah summa kita lihat bentuk kata la. Nah ini sama dengan di awal, ini adalah lain-lain bentuk kata untuk
kata peniadaan atau huruf nafi. Kemudian yatubuna. Nah, ini kata kerja, jadi kita lambangkan ka. Ini adalah kata kerja lagi untuk buduk tengah waw dari kata kerja 3 huruf pokok pola 2, yaitu dari tabah, yatubu, taubatan. Kemudian keadaan kerjanya ini adalah aktif, kebutuhan objeknya intransitif. Kemudian dilihat dari pemecahan dasar, ini adalah kata kerja lagi untuk domir hum, dan perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa. Selanjutnya wala, nah sama dengan sebelumnya. Selanjutnya hum, ini KPNS pihak ketiga laki-laki jama, ini dalam keadaan damah karena dia menjadi pokok kalimat. Selanjutnya yadzakkarun. Nah, ini kata kerja, jadi kita lambangkan ka ya. Kita lihat dari aspek peninjauan kata kerja. Dari jenis hurufnya ini huruf sempurna. Kemudian jumlah huruf 3 huruf pokok tambah 3 pola 2, yaitu atas pola ifta'ala, yaf'ta'alu. Yang 3 huruf pokoknya ini adalah zakara yadkuru zikran, yang artinya hidup sadar. Kemudian keadaan kerja ini adalah kata kerja aktif intransitif. Selanjutnya pedas, ini kata kerja lagi damir hum dengan perubahan harkat akhir adalah rafa atau domah dengan ciri tadi sama, yaitu dengan waw nun. Jadi untuk petanya di sini dan harus diperhatikan pada pola ini, yaitu pola ifta'ala, ini terdapat hukum ibdal. Jadi ta jika jatuh setelah huruf zal ya, maka ta ini dirubah menjadi zal. Jadi asalnya berdasarkan pola ifta'ala menjadi idzakkara. Selanjutnya ta jatuh setelah zal dirubah menjadi zal menjadi idzakkara. Ada double zal ya. Selanjutnya karena di sini adalah ada 2 harkat dalam 2 huruf yang sama, maka disatukan dengan tanda tasdid. Jadi asalnya idzakkara terpisah, kemudian digabungkan dengan tanda tasdid menjadi idzakkara untuk kata kerja telah. Kemudian untuk kata kerja laginya yadzakkaru ya, asalnya itu yadtakkaru. Maka tadi sama dengan kata kerja telahnya, ta jatuh setelah zal maka dirubah menjadi zal menjadi yadzakkaru, dipisah. Selanjutnya 2 huruf digabungkan dengan tanda tasdid menjadi yadzakkaru. Jadi yadzakkaru, yadzakkarani, yadzakkaruna, mereka hidup sadar. Demikianlah untuk bentuk kata ya. Kita lanjut ke mengurai kalimat. Baiklah para sahabat sekalian, kita lanjut ke mengurai kalimat dari ayat ini. Kemudian kalau kita lihat ayat ini adalah bentuk kalimat tanya, karena ayat ini diawali dengan kata tanya. Awala yarawun annahum yaftanuna fi kulli amin marrah aw marratain summa la yatubun wala hum yadzakkarun. Kita bagi dulu ayat ini ke dalam beberapa anak kalimat. Yang pertama pada la yarawun ya, la yarawna annahum yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain.
Ya, kemudian anak kalimat selanjutnya summa la yatubun, dan anak kalimat yang terakhir walahum yadzakkarun. Kita lihat pada annahum yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain. Nah, di situ ini ada kalimat anna, di mana fungsi anna di sini sama dengan inna dan saudara-saudaranya, yaitu memfathahkan pokok kalimat dan mendamahkan keterangan kalimat. Ya, kita lihat dulu pada yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain. Nah, di situ pada yubtanuna ini adalah kalimat kata kerja pasif. Maka untuk kata kerja pasif di sini pada yubtanuna terkandung dhamir hum. Maka hum di sini menjadi naibu fa'il atau pengganti subjek. Kemudian kata kerja yubtanuna ini menjadi predikat. Kemudian di sini fi kulli amin, dalam setiap tahun, itu menunjukkan kepada waktu, maka ini menjadi keterangan waktu. Selanjutnya marratan au marratain, ini adalah tamyiz, ya. Maka tadi hum sebagai naibu fa'il atau pengganti subjek, ini kedudukan dalam kalimat, ini menjadi pokok kalimat. Kemudian jumlah yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain, jadi predikat keterangan waktu dengan tamyiz, ini menjadi keterangan kalimat dari tadi hum, ya, pokok kalimatnya. Selanjutnya kita lihat dari anna. Nah, di sini anna kemudian ada hum, maka hum di sini ini dalam keadaan nasab karena fungsi anna. Hum menjadi pokok kalimat anna. Selanjutnya yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain, ini menjadi keterangan kalimat anna. Kemudian kalimat selanjutnya summa la yatubun. Di sini pada la yatubun domainnya pun sama. Ini adalah hum. Maka hum ini menjadi subjek. Kemudian kata kerja la yatubun ini menjadi predikat. Maka hum subjek, kedudukan dalam kalimat, ini menjadi pokok kalimat. Kemudian la yatubun menjadi keterangan kalimat. Ini pun sama, ini menjadi keterangan kalimat dari anna. Kemudian la walahum yadzakkarun. Ini kita lihat dulu atau kita urai dulu pada kata kerja yadzakkarun. Nah, yadzakkarun ini domirnya hum, maka hum menjadi subjek dan yadzakkarun menjadi predikat. Kemudian hum subjek ini menjadi pokok kalimat dan yadzakkarun predikat menjadi keterangan kalimat. Kemudian dilihat dari hum, maka hum menjadi pokok kalimat dan yadzakkarun menjadi keterangan kalimat. Ini pun sama, dilihat dari anna, ini menjadi keterangan kalimat anna. Jadi untuk keterangan kalimat anna ini ada 3 anak kalimat, yaitu mulai dari yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain summa la yatubun wala hum yadzakkarun, itu menjadi keterangan kalimat anna yang pokoknya tadi adalah hum, ya. Selanjutnya kita lihat jumlah annahum yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain summa la yatubun wala hum yadzakkarun. Ini menjadi objek dari la yaraun. Jadi pada la yarauna itu domirnya adalah hum,
Hum ini menjadi subjek, kemudian la yaraun ini menjadi predikat, dan tadi dari annahum sampai dengan walahum yadzakkarun ini menjadi objek. Maka hum pada la yaraun ini menjadi subjek, kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat. Kemudian dari la yarauna sampai dengan walahum yadzakkarun menjadi predikat ditambah objek, ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari huruf istifham atau dari kata tanya a, maka a ya tadi huruf kata tanya ini menjadi pokok kalimat tanya, maka jumlah dari la yarawna annahum yubtanuna fi kulli amin marrah au marratain summa la yatubun walahum yadzakkarun ini menjadi keterangan kalimat tanya. Demikian para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.